kita sangat difokuskan ke menghafal. Oh, okay. Ya, jadi misalnya ujian kan juga, sebutkan nama pahlawan yang meninggal di ini gitu kan. Jadi lebih ke sana. Sedangkan kalau misalkan yang saya alami di luar lebih ke kenapa gitu, kenapa dan bagaimananya. Misalkan, Presiden Soekarno diasingkan ke Rengas Dengklok. Kenapa? Mungkin ini tahun berapa diasingkan? Iya, ya, bukan tahun berapa, siapa yang mengasingkan, tapi kenapa? Selamat datang di Prayoga Podcast. Bulan lalu ada beberapa dari teman kita yang bergembira karena menerima hasil SNMPTN ya. Dan setelah SMA memang banyak pilihan untuk melanjutkan kuliah di mana. Namun di luar itu semua ada juga pilihan untuk mengambil kuliah tidak di Indonesia tapi di luar negeri. Dan hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu lulusan dari Sekolah Indonesia, dari SMA Santa Maria, dan saat ini kuliah di luar negeri. Kita akan perkenalan lebih jauh dan silakan memperkenalkan diri. Oke, makasih Pak. Halo semuanya, nama saya Vianka, lulusan SMA Santa Maria angkatan 2017. Jadi saya dari 2017 berangkat ke Inggris untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi. Kebetulan selesai S1 tahun 2021 kemarin, langsung lanjut ke S2. Ini juga sebenarnya minggu depan saya akan wisuda gitu. Oke. Ya. Jadi sudah lulus ini ya? Sudah lulus. Selamat sebelumnya. Makasih Pak. Dan sejak S1 sudah kuliahnya di mana tadi? Di Coventry University di Inggris. Saya bahas hari ini sudah banyak di YouTube-nya Vianka, dan teman-teman yang ingin mengenal Vianka lebih jauh bisa lihat di channel YouTube-nya Vianka, apa namanya? Vianka, Vianca Kurniawan. Ya. Banyak hal informasi yang diinformasikan oleh Vianka, jadi bisa kunjungi tentang bagaimana situasi kuliah di Inggris, apa hal yang perlu disiapkan, itu banyak dibahas di sana. Dan bagi teman-teman yang di sekolah-sekolah prayoga dan juga sekolah-sekolah lain yang terpikir untuk sekolah di luar negeri, bisa sedikit mendapatkan gambaran ya. Nah, kenapa tertarik kuliah di luar negeri, apalagi S1-nya tertarik di luar negeri, kenapa? Mungkin saya boleh cerita sedikit background-nya ya. Jadi waktu saya dari kecil sebenarnya emang udah kepikiran mau kuliah di luar negeri Pak. Alasannya mungkin karena banyak exposure juga ke misalkan menonton, membaca, dan dari orang tua juga sebenarnya juga lumayan mendukung. Nah kebetulan waktu SMA saya agak ragu ya mau keluar apa enggak gitu, karena kan kita tahu biaya buat keluar tuh sangat-sangat besar. Dan saya sebenarnya sempat keterima di Prasetya Mulia, kebetulan dapat full scholarship dari Prasetya Mulia untuk menempuh S1 gitu selama 3 tahun. Tapi kemudian waktu itu dipikir mungkin untuk self development ya, untuk learning, untuk belajar, cakrawalanya akan lebih terbuka gitu langsung kalau misalkan kita keluar negeri. Dan waktu itu kenapa memilih Inggris sebenarnya karena kalau kita lihat requirement untuk kuliah di luar negeri itu di berbeda negara berbeda requirement ya. Misalkan harus nilainya sekian atau kualifikasinya harus apa gitu. Nah, untuk mungkin negara seperti Malaysia, Singapura, mereka bisa menerima ijazah SMA. Sama-sama negara ASEAN. Iya, negara ASEAN, betul. Ya, yang dekat-dekat ya. Tapi kalau yang misalkan di UK, di Inggris, mereka tidak menerima ijazah SMA. Kebanyakan tidak menerima. Jadi harus mengikuti kurikulum internasional, namanya A-level atau IB gitu. Jadi bisa kayak ujian penyetaraan atau khusus penyetaraan untuk itu? Jadi itu adalah kurikulum yang berbeda dari kurikulum 2013. Nggak bisa kita misalnya kalau di Indonesia ada pakai C misal. Oh iya, sebenarnya bisa, tapi belajar sendiri 2 tahun. Wah ya lama juga. Iya, nah mungkin kalau yang cepat bisa lebih cepat, cuma rata-rata orang 2 tahun. 2 tahun. Karena saya nggak punya A-level waktu itu, mikirnya mungkin cari universitas yang bisa menerima ijazah SMA. Dan kebetulan uni saya waktu S1 Coventry University, mereka menerima ijazah SMA. Begitu, jadi itu backgroundnya kenapa memilih. SMA itu semua SMA dari seluruh dunia atau misalnya khusus negara-negara yang kemudian tingkat SMA-nya diterima? Wah, saya kurang tahu kalau misalnya negara lain. Iya, tapi kalau intinya kalau misalkan keluar negeri yang sudah ke Eropa atau Amerika, biasanya ijazah SMA itu agak susah, tidak banyak menerima. Ya, begitu. Tapi ini dibolehkan itu ya? Iya, betul. Oke. Kalau kemudian kita berada di luar negeri, tentu berada dalam situasi budaya yang sangat berbeda. Apa hal yang paling susah yang perlu effort lebih untuk kemudian
menyesuaikan diri dengan budaya di sana? Mungkin ada beberapa ya Pak. Pertama bahasa, karena tentunya kita kalau kuliah di luar negeri, dimanapun negaranya kita akan menggunakan bahasa di negara tersebut ya kan. Di kasus saya berarti bahasanya Inggris gitu, setiap hari interaksi sama siapapun ya, walaupun interaksinya sama anak internasional lain tetap pakai bahasa Inggris gitu. Mungkin untuk kita yang nggak biasa pakai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari agak lumayan sulit karena harus beradaptasi gitu ya. Dan bahasa Inggris yang kita pelajari di sekolah kan dan yang di textbook itu beda sama yang dipakai sehari-hari gitu. Mereka ada idiom sendiri yang sering dipakai misalnya. Nah, itu butuh waktu untuk benar-benar ya observasi ya bagaimana kita berkomunikasi sama teman-teman, sama guru. Dan bedanya mungkin uniknya kalau di luar negeri kan kita senioritas antara murid dan guru hampir nggak ada. Jadi kita jarang banget manggil guru itu pakai bapak atau sir atau Mrs gitu. Kita panggilnya langsung pakai nama, dan itu juga satu yang kita pelajari, kita pick up ketika di situ. Kemudian hal lainnya juga ketika kita jauh sekali dari rumah, kulturnya pasti beda ya, kultur di Inggris dan kultur di Indonesia. Mungkin yang tadinya di Indonesia kita terbiasa sangat kolaboratif, banyak interaksi sama teman-teman, mungkin di situ lebih individualis gitu. Jadi mungkin dalam 4 tahun saya S1, grup project ya, kerja kelompok itu paling cuma 2 atau 3 gitu. Ya, jadi sedikit lebih individualistik gitu. Tapi kalau pelajar-pelajar di sana, mahasiswa di sana yang dari Indonesia itu apakah ada banyak? Lumayan ya. Jadi kita ada namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di United Kingdom gitu. Nah, itu saya kurang tahu sekarang ada berapa totalnya, tapi di kota yang dulu saya kuliah itu ada 100 lebih mahasiswa Indonesia. Ya. Kalau dulu angkatanmu di SMA Santa Maria, ada berapa siswa yang kemudian lanjutnya ke luar negeri? Wah, kalau ke luar negeri saya kurang tahu sih Pak, exactly berapa ya angkanya. Cuma saya tahu misalnya dari kelas saya ada 4-5 orang yang keluar negeri, Malaysia, Singapura begitu. Satu kelasmu? Satu kelas saya, iya. Bukan satu angkatan kan? Oh, bukan. Iya, saya kurang tahu kalau satu angkatan. Kalau satu kelas ada 4-5 ya cukup banyak sebenarnya. Lumayan, iya. Lumayan. Ya. Itu kalau misalnya berapa kelas di SMA Santa Maria satu angkatan biasanya? 8. Kalau misalnya diambil rata-rata, misalnya semua sama ya cukup banyak, di atas 20 dan ya. Angkatan dia memang banyak. itu masih banyak yang keluar. Banyak yang keluar negeri ya. Oke. Selain tadi bahasa, apa hal lain ya, tadi juga culture ya? Ada hal lain yang kemudian perlu effort untuk kemudian menyesuaikan hidup di Inggris gitu? Mungkin kemandirian ya, karena kan kita mungkin selama ini kalau apalagi yang langsung dari SMA, kita hidup sama orang tua ya, sama keluarga kan selama ini. Untuk bisa mandiri, bayangkan ya, kita saya sendiri harus belajar caranya masak gimana, cara masak nasi gitu ya. Hal simpel yang mungkin kita kalau biasanya mungkin orang tua yang masakan, kita nggak pernah mikir kayak gimana sih caranya gitu. Cuci baju sendiri gitu lah, hal-hal seperti itu. Atau mungkin belanja barang sehari-hari sendiri. Nah, hal seperti itu kita mungkin yang tadinya nggak kebiasa, tiba-tiba ketika keluar semuanya harus sendiri gitu. Nah, itu juga butuh proses untuk bisa beradaptasi dengan hal seperti itu. Oke. Apa namanya? Kalau tinggalnya, untuk tinggal di sana apakah kos kalau di sini atau asrama atau seperti apa untuk tempat tinggal? Jadi waktu saya pertama kali sampai, saya masih di bawah 18 tahun. Jadi waktu 17 sebenarnya, kayak sebulan lagi ulang tahun, cuma mereka tetap anggap 17, di bawah 18 harus di asrama gitu. Tapi setelah di atas 18 bisa kos sendiri, bisa cari sendiri di luar. Asrama itu yang menyediakan universitasnya? Iya, betul. Ya, yang bangunannya dimiliki oleh universitas. Setelah itu bisa cari sendiri, ngekos sendiri, ya betul, sama teman gitu. Apa istilahnya kalau di sana kalau ngekos? Paling istilahnya ya rent a house together, jadi paling kayak sewa rumah lah gitu, tanda kutip. Oke. Di sana ini beasiswa atau murni biaya sendiri? So far biaya sendiri. Biaya sendiri, itu ya. Luar biasa kalau biaya sendiri itu kan. Orang tua saya. Orang tua ya. Ini perjuangan orang tua. Betul, perjuangan ya, sacrifice orang tua. Jadi emang orang tua sejak awal emang memproyeksikan untuk anak-anak nanti sekolah di luar negeri? Betul, jadi papa saya cerita katanya dari dulu memang sudah apapun itu tabungan semua untuk pendidikan. Oke. Ya. Jadi sudah ready gitu. Ya. Luar biasa. Itu berarti besok kalau kemudian jadi mau punya anak juga siapkan. Sama ya. Dilanjutkan. Karena saya juga salah satu tabungannya memang tabungan pendidikan. Pendidikan, ya. Karena pendidikan bagi saya sendiri ya investasi untuk anak. Betul. Untuk dia nanti bisa mengembangkan dirinya gitu ya. Itu. Suka dukanya kalau kuliah di luar negeri? Sukanya mungkin eksplorasi diri ya Pak. Karena kan kita tinggal di tempat yang beda banget dari Indonesia, semuanya baru buat kita.
Dan mungkin ketika di Indonesia karena kita terbiasa dengan lingkungan seperti ini, kalau saya kan 17 tahun waktu itu ya, terbiasa sama lingkungan ini, hal-hal yang mungkin hal-hal yang mungkin saya nggak pernah cobain tapi terlihat normal karena setiap hari lihat, ya nggak pernah dicobain akhirnya gitu kan. Ketika kita jauh-jauh keluar baru kayak kerasa, kenapa ya hal ini seperti ini gitu. Misalnya kita pergi ke perpustakaan gitu, di situ perpustakaan banyak banget, dan mungkin buat kita yang nggak terbiasa ke perpustakaan di sini itu hal baru kan. Mungkin tapi sebenarnya di sini juga ada gitu kan, perpustakaan daerah, ada di perpustakaan di sekolah gitu. Tapi karena itu hal yang berbeda gitu, jadi kita kayak pengen cari tahu gitu. Nah itu sih sukanya, kayak banyak sekali hal-hal yang ke-trigger kayak ini sebenarnya selama ini ada juga nih di Indonesia, di Pekanbaru, cuma dia nggak kepikiran. Iya, kita nggak perhatiin karena kita udah tinggal terlalu lama di sini gitu. Tapi memang apakah saya S1 S2 saya di Jogja gitu ya. Tapi suasana di Pekanbaru dengan di Jogja itu berbeda. Kita misalnya kayak di Jogja, kita di kampus kemudian buka laptop baca buku itu suatu hal yang biasa. Gitu ya. Yeah. Tapi kalau di sini situasi seperti ini belum terlalu nampak dia. Mungkin masih aneh kalau orang di kafe baca buku. Mungkin kalau di sekitar kampus saya nggak ngerti ya. Saya di sekitaran sini itu nggak ada. Tapi kalau di sana bagaimana? Kalau di ya, jadi itu kalau baca buku ya misalnya itu di mana-mana. Di perpustakaan, di kereta pun orang kalaupun harus berdiri nunggu baca buku. Di di kampus ya ada banyak sekali daerah yang emang diperuntukkan untuk membaca gitu. Jadi ada silent area buat area study gitu. Di kafe-kafe juga banyak sekali yang juga duduk belajar gitu berjam-jam di depan laptop. Ya, sangat biasa. Gitu ya. Betul. Rata-rata kalau dirimu Avianka tahu orang-orang di sana, orang yang asli ya, misalnya orang Inggris, satu bulan bisa baca berapa buku mereka? Saya kurang tahu. Tapi memang sepertinya kebiasaan membaca itu sangat-sangat sangat intrinsik gitu di mereka. Jadi ketika mulai dari anak-anak gitu, dari anak-anak banyak sekali. Jadi kebetulan mungkin ada cerita ya. Saya kan sering ke toko buku di situ. Jadi ada waktu itu ketemu satu keluarga, anaknya 3. Ibunya bilang, "Oke, satu orang bisa pilih 2 buku." Yang mereka cari. Terus ada satu anaknya yang kayak, "Aduh, ini ada 4, saya mau." gitu. Terus ibunya, "Oke, kamu pilih mau yang mana." gitu. Jadi dari 4 itu tetap suruh milih 2. Suruh milih 2 ya. Jadi dibatasi ada kuotanya gitu. Bayangkan anak kecil pun sudah suka banget baca gitu, ya. Tapi memang karena culture-nya seperti itu ya. Betul ya, culture membaca sangat kuat. Mungkin kalau di sini kalau banyak membaca malah diajak kutu buku. Atau sok pinter lu. Iya. Karena ya belum terbentuk budayanya, dan saya kira memang harus dimulai karena sekarang ada gerakan literasi di kurikulum baru sekarang. Gitu ya. Dan kalau nanti coba silahkan baca di kan elemen yang perguruan tinggi negeri itu mereka mengeluarkan hasil ring 1000 SMA di Indonesia gitu ya. Kalau kita perhatikan misalnya nilai akademik itu skornya berapa, itu yang rendah itu banyak literasi. Literasi itu banyak rendah yang saya amati, karena memang saya lihat kalau literasi ini terkait dengan pemahaman bacaan ya. Betul. Tapi memahami bacaan kan harus membaca. Betul. Iya. Jadi itu mungkin memang perlu berjuang untuk membiasakan hal itu gitu ya. Iya, betul. Jadi ada tips triknya nggak supaya misalnya adik-adik kelasmu atau generasi muda kita tuh senang membaca? Membaca itu habit ya, jadi sebuah kebiasaan yang harus dibentuk. Memang kalau misalnya kita nggak biasa untuk membaca, ya tiba-tiba disuruh baca satu buku 1 minggu juga nggak bisa gitu ya. Saya juga dulu nggak bisa seperti itu. Dan yang saya temukan adalah sebenarnya kadang bukannya kita nggak suka baca, atau kadang ada beberapa orang merasa saya emang membaca tuh bukan buat saya gitu misalnya kan. Tapi sebenarnya kita hanya belum ketemu kebutuhan untuk baca. Jadi saya ingat pertama kali yang membuat saya ke-trigger untuk baca ya, saya baca sekitar 1 buku 1 minggu sekarang. Apa yang pertama kali membuat kebiasaan itu adalah saya merasa kok saya nggak improve gitu. Saya mau improve tapi saya nggak tahu mulai dari mana. Jadi saya mulai cari buku gitu, buku-buku yang untuk self improvement, personal growth. Nah dari situ akhirnya saya baca saya aplikasikan apa yang dipelajari dari buku. Kemudian
bagus nih, saya merasa saya berkembang. Kemudian saya cari lagi. Jadi emang ini kebiasaan yang harus dibangun. Mungkin untuk pertamanya cari dulu apa sih mungkin bidang yang kalian penasaran gitu ya, yang atau disukai gitu ya. betul ya, mungkin di sekolah ada pelajaran biologi misalnya ya, kita belajar tentang kingdom plantae gitu. Tapi menurut kalian mungkin pembahasan di buku tuh kurang nih, saya penasaran, pengen tahu lagi. Cari buku di luar textbook gitu. Jadi mulai dari apa yang kita suka dulu atau apa yang ilmu yang kita butuhkan, baru mulai lagi digali lebih dalam dari situ. Begitu sih. Oke. Ya. Satu bulan bisa baca berapa buku sekarang? Rata-rata satu buku 1 sampai 2 minggu. Rata-rata satu buku 1 sampai 2 minggu, luar biasa ya. Jadi satu bulan bisa 2 atau 3 ya? Betul ya. Oke. Saya mulai baca intensif sekitar 3 tahun yang lalu. Sekarang udah 136 buku. Jadi simpan bukunya? Ada yang disimpan, ada yang dijual, ada yang diberi ke teman. Itu hadiah ya? Iya betul. Saya juga ada kemarin saya tunjukkan karena apa namanya, saya juga kalau bilang mengkampanyekan terlalu ekstrim atau enggak saya nggak tahu, tapi saya selalu juga mengatakan ke guru-guru untuk membaca. Walaupun ada juga yang mengatakan boleh nggak saya minta setelah dibaca, saya bilang tidak, karena buku itu kan item koleksi. Jadi Betul, iya. Untuk saya koleksi gitu ya. Tadi juga self improvement ya. Apalagi dampak yang kemudian Bianca rasakan ketika membaca buku? Mungkin dampaknya ke bidang di kelas, karena waktu itu kan saya S2-nya bidangnya development studies. Kalau kita beralih topik, kita di Indonesia ini kan masih negara berkembang ya dibanding Inggris, kemudian yang negara sudah negara maju. Ada nggak kemudian di kalangan siswa-siswa mahasiswa itu, kemudian kamu dari negara berkembang nih, negaramu belum maju gitu. Ada nggak kemudian apa ya istilahnya kesan seperti itu atau apalah gitu? Sejauh ini sih nggak ada yang seperti itu. Malah mereka penasaran, pengen belajar tentang Indonesia gitu. Ketika saya bilang, oh ya saya dari Indonesia, kemudian mereka cari tahu, apakah itu Jakarta di Indonesia ya gitu, atau Yogyakarta di Indonesia. Oh ya saya pernah mungkin. Jadi mungkin kadang mereka travel, cuma mereka nggak sadar itu di Indonesia. Ya kemudian mereka banyak bertanya gitu. Atau kalau apa yang diimage-kan mereka tentang Indonesia yang sering kamu dengar? Bali. Iya, kebanyakan tahunya Bali. Iya. Oke. Kalau kita bandingkan misalnya kualitas pendidikan di Indonesia, baik itu di perguruan tinggi ataupun menengah dengan di di Inggris lah misalnya, itu menurutmu sendiri seperti apa? Mungkin saya nggak bisa komparasinya dengan perguruan tinggi karena saya nggak ke perguruan tinggi di Indonesia, tapi mungkin secara garis besar yang dari pengalaman saya, mungkin kalau di Indonesia kita sangat difokuskan ke menghafal. Ya, jadi misalnya ujian kan juga, sebutkan nama pahlawan yang meninggal di ini gitu kan. Jadi lebih ke sana. Sedangkan kalau misalkan yang saya alami di luar lebih ke kenapa gitu, kenapa dan bagaimananya. Misalkan, Presiden Soekarno diasingkan ke Rengas Dengklok. Kenapa? Mungkin ini tahun berapa diasingkan? Iya, bukan tahun berapa, siapa yang mengasingkan, tapi kenapa? Mungkin yang di textbook ngomongnya karena ingin pemuda ingin mempercepat proses kemerdekaan. Ada apa konflik di balik itu? Nah, itu benar-benar digali ke dalam-dalamnya. Itu yang sebenarnya juga saya suka ya dari pendidikan di situ, enggak cuma yang di kulit aja, tapi benar-benar ditanya, mempertanyakan segala hal gitu. Jadi lebih mendalami suatu peristiwa bukan dari timelinenya ya, bukan tanggalnya, tapi kenapa itu terjadi. Iya, betul. Iya. Dan saya kira kalau kita belajar sejarah itu yang lebih penting. Iya, itu lebih menarik juga, Pak. Salah satu hal yang saya suka, buku yang saya suka adalah sejarah. Sehingga teks-teks kuno yang misalnya tentang kerajaan Majapahit, misalnya Negara Kertagama itu saya baca. Karena ya kalau kita belajar dari itu kan dikatakan sebagai salah satu sumber rujukan paling otentik untuk menggambarkan Majapahit itu Negara Kertagama. Itu ya saya baca karena saya suka. Bukan soal peristiwanya, tapi kenapa semua hal itu terjadi. Kenapa kok hal itu terjadi di sekitarnya, bagaimana kultur masyarakatnya, itu yang saya suka. Iya. Itu menarik sih, Pak. Dan saya kira menarik emang ketika apalagi siswa kita diajak untuk tidak hanya tahu soal kejadiannya itu seperti apa, itu tanggalnya, tapi kenapa itu terjadi, motivasinya apa, itu yang menarik. Mungkin yang salah satu yang perlu ditambahkan ya di sistem pendidikan kita begitu. Iya, menggali lebih dalam, menganalisa gitu.
Walaupun sekarang sekarang ada soal HOTS itu ya, High Order Thinking Skill yang mulai Pak Menteri Nadiem Makarim Ya, ini semenjak UN tidak ada. sebenarnya UN. Jadi UN itu memang menyiksa ya. Lumayan Pak. Saya harus menghafal banyak sekali. Oh iya. Kayaknya kan S1 ya di luar negeri ya. Iya, Berarti kan dan S2 ya. bukan kita S1 itu berarti teman-temanmu di sana banyak juga yang memang warga lokal situ. Betul, warga iya. lokal sana. Iya. Kita menjadi orang luar negeri di sana ya. Benar ya. Ya. Itu kalau dirimu membandingkan, VNK membandingkan antara yang lulusan Indonesia dengan yang lulusan sana, bagaimana? Dalam hal apa Pak? Dalam misalnya pendidikan, apakah kemudian bisa mengimbangi atau kemudian perlu mengejar lebih banyak atau seperti apa yang dialami? Berarti konteksnya dalam arti saya tamat dari SMA yang di Indonesia, kemudian S1 di situ. Iya, S1 di situ kan teman-temannya dari SMA-nya sana ya. SMA sana apa ya? Iya. Di saya lumayan karena apalagi saya lintas jurusan Pak. Yeah. Saya dulu SMA IPA, ya biologi, kimia, fisika gitu kan. Terus tiba-tiba kuliahnya ekonomi. Jadi di awal itu saya udahlah enggak ada background ekonomi sama sekali. Terakhir ekonomi itu di SMP. Tidak ada background sama sekali. Dalam bahasa Inggris pula, gurunya ngomong cepet banget, punya aksen British gitu. Dan kebetulan waktu itu saya ingat di hari pertama orientasi kita belajar mikroekonomi, mungkin teman-teman yang tertarik ke ekonomi, tentang supply demand. Orang di belakang saya yang orang-orang lokal, oh ini sama kayak SMA gitu, ini kok gampang sekali. Terus saya di situ saya nggak ngerti ini apa. Jadi ada pressure itunya karena mungkin lebih besar lagi karena saya bukan dari bidang ilmu sosial waktu pertama mulai, jadi tidak ada background. Nah itu banyak hal yang harus di catch up. Rasanya tuh ketika orang lain jalan saya harus lari gitu. Nah ya. Tapi bisa menyesuaikan ya dengan misalnya teman-teman di sana yang lulusan sana gitu. Iya, akhirnya untungnya bisa. Karena kalau yang misalnya orang lokal ya, orang lokal yang sana itu tentu mereka penyesuaian budaya nggak ada karena orang betul, ya. Gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya itu juga added value buat kita sih Pak, karena kita jadi belajar lebih banyak daripada mereka. Tapi nggak kalah bersaing lah dalam nggak kalah bersaing, iya. Di kelas, artinya diskusi betul. bisa ngikuti gitu ya. Iya, tapi semua balik lagi ke kita sendiri kan, kayak seberapa diri kita ya. Betul, seberapa willing kita untuk ambil langkah itu kan untuk benar-benar bisa bersaing dengan mereka gitu. Oke. Apa kalau di sana istilah SMA itu apa ya? Pendidikan mereka itu? Jadi mereka ngomongnya sixth form. Jadi mereka punya kurikulum sendiri. Ya, jadi sixth form itu mereka bukan SMP SMA tapi langsung 6 tahun. Makanya sixth form. Jadi mereka ada sekolah dasarnya, terus ada sekolah dasarnya. Langsung kayak SMP SMA-nya jadi satu. Jadi satu, ya. Kita sampai kelas 12 juga ya? Mereka 13 tahun tapi Pak. 13. Iya. Mereka mulai pendidikan usia berapa? Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. 7 tahun. 7 tahun ya. Oh ya. Ya. Mereka enak juga mungkin ya, nggak perlu belajar bahasa Inggris. Orang Inggris iya, tapi enggak, mereka ada literatur. Ya, seperti kita belajar ada pendidikan bahasa Indonesia, seperti itu juga. Iya. Salah satu yang menyenangkan mungkin mereka nggak perlu belajar bahasa Inggris. Berat buat kita. Iya. Mereka belajar bahasa Inggris seperti kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia betul, ya. Kita di iklim tropis gitu ya, betul. dengan mereka yang iklim subtropis. Salah satu hal yang kemudian menarik itu kalau kita lihat di film itu, mainan salju gitu kan. Itu nampaknya menarik gitu ya. Tapi bagaimana penyesuaian juga dari kita yang tropis menjadi subtropis bagaimana? Nah sebenarnya kalau dibilang subtropis pun dalam artian punya 4 musim ya. Di Inggris itu rata-rata tuh selalu dingin. Dingin dan hujan gitu. Jadi sebenarnya saya bisa bilang tuh lebih ke ya misalnya walaupun subtropis ya lebih ke dingin dan gak dingin aja sih itu kondisinya. Penyesuaian sih lebih ke yaitu tahun-tahun pertama, tahun kedua mungkin masih nggak bisa menyesuaikan diri dengan udaranya. Nah ini kebetulan saya udah 3 tahun gak pulang Indonesia, sekalinya pulang panas sekali. Ini di Pekanbaru ya? Sekalinya pulang kemana-mana keringatan. Panas gitu. Iya. Itu aja ya. Kalau kemudian salju ada juga ya Mas? Nah tergantung daerah. Semakin ke utara semakin ada salju. Saya kebetulan di selatan, jadi jarang dapat. Jarang dapat ya, hanya dingin. Dingin, iya. Sampai berapa derajat biasanya kalau dingin itu? 0 derajat, minus jarang. Iya. 0 derajat air sudah membeku loh. Iya. Sebenarnya di situ lebih nggak enaknya anginnya kencang sekali. Ya. Ya itu kalau untuk orang kita suhu AC di ruangan itu biasanya 16. Itu pun 16, kita udah merasa dingin. Betul, ya. Apalagi di bawah itu. Misalnya kan
kita bergerak lebih banyak menggunakan public transportation atau Betul. kemudian sendiri gitu. Nah sebenarnya tergantung pergi-perginya sejauh apa Pak. Kalau misalkan dalam kota, jalan kaki. Ya saya Jalan ke kampus tiap hari pulang pergi setengah jam jalan kaki. Berapa kilometer? Dia miles, hampir 2 miles, 1,5 miles. Ah, Sepertinya hampir 2 kilometer lebih. Ya, untuk bersepeda gitu ya. bisa bersepeda. Saya nggak bisa bersepeda sayangnya. Jadi saya jalan kaki. Yang sering bersepeda di Belanda ya. Belanda, iya, iya. Di saya kan S2 di Cambridge, jadi Cambridge juga itu kota bersepeda sekali. Semuanya bersepeda. Ya kebetulan saya nggak bisa, jadi jalan kaki aja. Ya. Sepeda roda 3 jadi. Roda, ya. Jadi yang roda 3. Iya. Oke. Seringkali kan ada image ya bahwa kita memandang orang luar negeri itu lebih pinter-pinter gitu. Bagaimana pendapatmu setelah berinteraksi dengan Ya. mereka? Ya. Menurut saya tuh nggak bener ya. Enggak. Mungkin kalau misalnya kita trace back, kita coba cari tahu dari mana sih persepsi itu datang, mungkin dari kolonialisme. Karena kan ketika kolonialisme, ya kita kan sebagai bangsa yang dikoloni begitu kan, jadi kita melihat mereka sebagai superior. Dan mungkin kalau zaman tahun sebelum 1900-an kan bahkan ada kastanya kan gitu di Indonesia gitu kan. Kasta paling atas itu kan selalu Belanda atau yang dari Eropa, kemudian campuran, kemudian baru yang sudah di Indonesia begitu. Ini saya tahu dari baca bukunya Pramudia Anantatur yang Bumi Manusia. Menarik BTW kalau misalnya ada yang mau penasaran. Nah, jadi karena ada persepsi itu yang kita mungkin secara nggak sadar kita internalize gitu ya. Jadi kita mikirnya kayak oh ya kita kurang gitu, atau mungkin karena juga kita negara berkembang, mereka sudah negara yang maju, kita mikirnya oh mereka juga lebih maju, padahal sebenarnya enggak. Kan kita manusia sama-sama manusia ya. Walaupun negara yang lebih maju, sebenarnya menurut saya tidak benar ketika kita merasa kalau mereka lebih dari kita gitu. Tapi memang pas awal masuk saya punya persepsi itu juga gitu. Sampai akhirnya berinteraksi dan kebetulan saya kan tamat, saya dapat award gitu dari universitas sebagai best graduating student. Jadi maksudnya kalau misalkan waktu lulus S1-nya? Iya, waktu lulus S1. Jadi sebagai istilahnya lulusan terbaik gitu kalau Indonesia. Nah, dari situ saya sadar gitu sebenarnya ini bukan hasil dari saya orang Indonesia, mereka bukan mereka orang Inggris yang sudah lebih maju, tapi memang saya berusaha buat ini. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tuh kayak itu miskonsepsi kalau menurut saya. Iya, karena Ya. seringkali kan orang berpandangan oh ini orang luar negeri gitu kan, lebih pintar gitu. Atau kalau kemudian SDM mereka lebih mahal, kita enggak karena orang Indonesia gitu kan. Padahal enggak ya. Enggak. Kita bisa setara dengan mereka juga dari segi pengetahuan, kita bisa belajar menyetarakan diri dengan mereka. Bisa gitu ya. Dan bisa jauh lebih juga, Pak. Bisa jauh lebih gitu ya. Karena banyak ilmuwan kita juga yang menciptakan hal baru hanya tidak diekspos. Benar. Sayangnya. Iya. Apa yang bidang studi yang kamu pelajari? Jadi di S1 Financial Economics, jadi itu keuangan dan ekonomi. Di S2 Development Studies, jadi studi perkembangan. Development Studies itu kalau di Indonesia disetarakan seperti apa? Sepertinya di Indonesia nggak ada, tapi lebih ke ilmu sosial lah gitu secara umum ya. Lebih ke apa yang dipelajari yang banyak? Jadi lebih ke bagaimana society kita terbentuk sekarang, bagaimana ekonomi terbentuk sampai saat ini. Kenapa ada order, misalkan sekarang kalau Amerika itu superpower ya, dan kenapa misalkan China sekarang sebagai penantang superpower. Dari mana itu prosesnya bisa terjadi, dan kenapa misalkan Indonesia juga masih bisa dibilang kategori masih berkembang gitu. Dan nggak cuma itu, ada juga kita mempelajari tentang, mungkin lebih spesifik ya, tentang teknologi pangan gitu. Bagaimana banyak teknologi pangan yang diinisiasikan oleh negara-negara barat dengan misalnya dilabelkan oh ini untuk membantu negara-negara yang lagi berkembang gitu. Nah, dan itu implikasi sosiopolitiknya seperti apa? Lebih ke situ. Jadi unik juga ya kalau kita bicara soal pengembangan teknologi pangan gitu kan. Karena yang mengembangkan ini justru di banyak di luar negeri ya. Betul. Ya. Di Indonesia itu mungkin karena terlalu kaya negaranya. Jadi orang nggak merasa perlu mengimprove. Nggak merasa perlu mengimprove sesuatu kan. Yaitu Indonesia kan tongkat kayu dan batu pun menjadi makanan. Jadi nggak perlu mengimprove. Rebung, Pak. Iya, nggak perlu mengimprove sesuatu di Indonesia itu karena segala sesuatu telah tersedia. Iya. Gitu.
Menarik sekali apa yang kita bicarakan ini. Kita akan lebih mengenal juga Vianka, bagaimana background studinya di SMA Santa Maria. Dan kita lihat tadi bahwa pendidikan di Indonesia, apa yang telah diterima di SMA Santa Maria juga ternyata tidak kalah ketika harus berhadapan atau belajar bersama dengan orang-orang yang kemudian studinya di Inggris. Kita akan lebih mengenal Vianka dalam perjalanannya menuju ke sana, dalam perjalanan dia sekolah di sekolah SMA Santa Maria. Kita lanjutkan di